Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 7. Hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Insyaallah ini materi terakhir ya untuk bab aljabar, bentuk aljabar. Hari ini kita bahas tentang pecahan aljabar ya. Ini kita akan bahas tentang pecahan aljabar. Nah, untuk pecahan yang akan kita bahas ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Nah, untuk penjumlahan pada umumnya ya, rumusnya ya, A per C ditambah B per C maka sama dengan A plus B per C. Artinya kalau penjumlahan ya, penjumlahan pada pecahan itu seperti pada umumnya saja ya, seperti penjumlahan pada pecahan biasa di mana penyebutnya harus sama ya, di mana penyebut pada pecahan untuk penjumlahan atau pengurangan itu penyebutnya harus sama ya. Nah, berarti contohnya di sini. Misal ada soal 2A per 3 ditambah 3A per 4. Nah, ingat, lihat di sini kan penyebutnya berbeda. Artinya kita harus samakan dulu penyebutnya antara yang ini dengan yang ini, ya. Nah, untuk menyamakan penyebut ingat cari KPK-nya atau kelipatan terkecilnya, ya, antara 3 dan 4, yaitu 12. Nah, berarti otomatis angka yang di atas pun berubah sesuai dengan si penyebutnya ini berubah. Nah, berarti 12 dibagi 3 itu kan 4 ya. 12 bagi 3 4, berarti 4 dikali dengan 2A. Ya sudah, 2A dikalikan dengan 4 biasa. Angkanya yang kita kali ya. 2 kali 4 8. A-nya tetap 8A. Ya, karena di sini cuma 4 doang. Ya. Kemudian untuk yang 12 bagi 4 itu 3, berarti 3A dikali 3. Nah, 3 kali 3 berarti 9. A-nya dia ngikut. Berarti 3A kali 3. Berarti 9A. Ya. Nah, ingat, untuk penjumlahan pada bentuk aljabar itu hanya bisa dilakukan jika memiliki variabel yang sama. Nah, lihat di sini variabelnya. A, di sini juga A. Berarti sama-sama A ya. Tidak ada pangkat ya, pangkatnya sama-sama 1 ya ini. Artinya 8A ditambah 9A itu bisa dilakukan. Ya sudah, berarti 8 ditambah dengan 9, 17. Variabelnya dia ngikut saja karena dia penjumlahan. Ya, variabelnya dia ikut. Ya, tetap A. Tetap A saja. Tidak berubah pangkatnya, tetap 1. Ya, karena kembali lagi pada prinsip penjumlahan pada bentuk aljabar ya, dimana penjumlahan hanya bisa dilakukan dengan suku yang memiliki variabel yang sama ya, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan pengurangan ya. Konsep penjumlahan dan pengurangan aljabar ataupun pecahan biasa itu sama konsepnya ya. A per C min B per C sama dengan A min B per C ya. Dimana jika ada soal 7A, oke, ini minus ya, sorry, ini minus, ternyata tidak terganti ya, ini minus ya. 7A min 2 dikurang 5A min per 4, maka antara harus kita samakan dulu ya penyebutnya. 4, kita samakan penyebutnya jadi 4. 4 dibagi 2 hasilnya ada 2. Berarti 7A dikali 2 maka hasilnya adalah 14A. Kemudian 4 dibagi 4 hasilnya 1. Berarti dia tetap 5A. Nah, 14 dikurang 5A berarti 14 ini bisa kita kurangi dengan 5. Karena kedua suku ini memiliki variabel yang sama, yaitu sama-sama A, sama seperti penjumlahan tadi. Berarti 14 dikurang 5 9A, dia ngikut per 4 ya.
Jadi konsep penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu harus diingat bahwa penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan jika memiliki variabel yang sama, ya, variabelnya sama. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan, ya. Oke, kemudian kita lanjut ke perkalian pecahan aljabar, ya. Sebenarnya rumus umum itu sama seperti pecahan biasa, di mana A per B dikali C per D, maka atas kali atas, bawah dikali bawah, ya. Jadi A kali C, kemudian B dikali D, ya. Nah, untuk perkalian itu sebenarnya lebih enak, perkalian atau pembagian itu lebih enak, ya. Karena pada konsep perkalian itu tidak harus variabel yang sama, ya. Semua bentuk aljabar itu bisa dikalikan. Nah, oke, misal ada soal di sini 4/7x dikali 1/3x. Artinya 4 dikali 1, kemudian 7x dikali 3x. Oke, tulis di sini 4 dikali 1/7x dikali 3x. Ya, ini Ustazah kasih tanda titik di sini agar tidak 7x, x, 3x. Nah, nanti kalian bingung, ya. Tanda titik di sini menunjukkan bentuk perkalian, ya. Nah, sudah, kita kalikan biasa. 4 dikali 1 hasilnya 4. Kemudian 7x dikali 3x, maka hasilnya, ingat, untuk perkalian yang harus kalian lakukan adalah mengalihkan tanda dulu, ya. Tanda, kemudian angka, ya. Pada biasa aja bentuk perkalian biasa. Perkalian aljabar, angka baru si huruf, ya, atau variabel. Nih, ya. Ini adalah langkah untuk kalian mengerjakan soal perkalian. Harus tanda dulu, kemudian baru angka, baru huruf, ya. Oke, di sini tanda, kalau tanda dia sama-sama positif, ya, di sini, ya. Berarti hasilnya pasti positif di sini. Kemudian angkanya 7 dikali dengan 3, hasilnya adalah 21. Ya. Nah, kemudian di sini baru huruf yang kita kalikan. X dikali X. Berarti X-nya ada 2 kali, ya. X-nya ada 2 kali. Berarti X dikali X sama dengan X kuadrat atau X pangkat 2. Jadi 7X dikali 3X adalah 21X pangkat 2. Ini, ya. Berarti hasil dari perkalian ini adalah 4/21X pangkat 2. Ya, seperti ini. Ini untuk perkalian. Nah, kemudian untuk pembagian bagaimana? Untuk pembagian sama, ya. A per B dikali C per D, maka untuk perkalian untuk pembagian itu adalah perkalian yang harus dibalik, ya. Berarti samanya kali silang, ya, ini. Nah, berarti A dikali D, kemudian B dikali dengan C. A kali D, kemudian per B dikali C, ya. Nah, contoh di sini 10x per 2y, 10x per 2y dibagi dengan 2x per 4y, ya. Maka ingat tadi dibalik, ya, atau perkalian silang. 10x dikali 4y, kemudian 2y dikali 2x. Nah, ini, ya, kita udah tulis di sini, ya. 10x dikali 4y dibagi dengan 2x dikali 2y. Berarti ini udah dari pembagian kita sudah berubah jadi perkalian. Kalau untuk perkalian mudah, ya. Bisa dikalikan, ya, maupun variabelnya berbeda, ya, hurufnya berbeda, itu bisa dikalikan. Ingat tadi tanda, angka baru huruf. Tanda di sini sama-sama plus. Oke, pasti hasilnya plus. Kemudian angkanya baru 10 dikali 4, pasti hasilnya 40. Kemudian baru kita kalikan hurufnya. Berarti X kita kalikan dengan Y. Ya sudah, berarti hasilnya adalah XY. Ya.
Berarti 10x dikali 4y adalah 40xy. Nah, kemudian per 2x dikali 2y. Sama seperti tadi ya. Tanda, angka, baru huruf. Tandanya positif, hasilnya sudah pasti positif. Kemudian angkanya 2 dikali 2 hasilnya 4. Ya, baru hurufnya x dikali y, maka hasilnya adalah xy. Nah, ini ya. Sebenarnya untuk pecahan aljabar itu sama seperti pecahan biasa, ya. Bentuknya sama seperti pecahan biasa. Hanya saja harus kita pakai konsep bentuk aljabar, di mana untuk penjumlahan dan pengurangan itu kita harus gunakan sifat aljabar, ya. Yang mana penjumlahan itu bisa dilakukan oleh suku-suku yang memiliki variabel yang sama, ya. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemudian untuk perkalian dan pembagian pun sama. Bentuk pecahan aljabar atau pecahan biasa, ya, itu konsepnya sama, bentuknya sama. Hanya saja kita memakai sifat aljabar, ya. Untuk pembagian dan perkalian itu enak, lebih mudah, ya. Karena untuk perkalian dan pembagian aljabar itu tidak harus suku yang memiliki variabel sama. Jadi untuk perkalian dan pembagian itu bisa dilakukan oleh suku apapun, ya. Walaupun dia variabelnya berbeda, itu bisa dilakukan, ya, bisa dioperasikan, ya, seperti itu. Oke, cukup. Ini materi terakhir kita, ya, yang Ustazah sampaikan untuk bab aljabar. Semoga apa yang Ustazah sampaikan untuk kurang lebih satu bab ini, ya, kita cukup panjang satu bab ini, bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian cerna dengan baik, ya. Dipahami lagi sifat-sifat atau bentuk-bentuk aljabar yang sudah kita pelajari kurang lebih sepertinya 1 bulan lebih, ya, untuk bab aljabar ini. Dari sifat perkalian, pembagian, sifat penjumlahan, kemudian pengurangan, perpangkatan atau faktorisasi, ya, kemarin. Kemudian yang terakhir ini ada pecahan. Nah, itu semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, ya, bisa kalian aplikasikan di ujian atau kehidupan kalian sehari-hari. Oke, cukup. Ustazah mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam penjelasan, ya, dalam kata-kata. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.